الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وقائد المجاهدين الإمام المتقين اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم أيها الحاضرون معاشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, sebuah kalimat yang tidak pernah putus-putusnya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan curahan nikmat, rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Barang siapa yang mendapatkan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disimpangkan oleh Allah, maka tak satu pun orang yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa alamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun, karena hidayah itu ada di sisi Allah. Dan Allah lebih tahu siapa orang yang pantas dan layak mendapatkan hidayah. Semoga kita yang hadir di sini senantiasa dalam bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tujukan kepada manusia yang paling khusyuk di dalam salatnya, manusia yang paling jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya, manusia yang paling bijaksana dalam mengambil keputusan, manusia yang paling kasih terhadap fakir miskin, duafa dan anak yatim, manusia yang paling sayang terhadap para istrinya. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada sahabat dan keluarganya, dan insya Allah kita yang hadir di sini tanpa terkecuali mendapatkan syafaat pembelaan dari beliau di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan mempunyai nama lain lebih dari 7. Di antaranya adalah Ramadan itu syahr mubarak, bulan penuh keberkahan. Tidak berarti pada bulan-bulan yang lain Allah tidak menurunkan berkah kepada kita, tapi spesial dan istimewa di bulan Ramadan ini berkahnya berlipat ganda. Di dalam Al-Quranul Karim, kalau kita perhatikan dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, tidak kurang Allah menyebutkan ada 32 kali kata barokah. Ini sebuah kata yang tidak sedikit disebutkan di dalam Al-Quran. Mengingat pentingnya kata barokah ini pun, di hampir banyak doa-doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam berbagai aspek kehidupan kita selalu disisipkan kata berkah. Ketika kita ingin makan, ingin minum,
Maka doa yang diajarkan Nabi adalah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita menikmati hidangan makanan dan minum, kita berdoa kepada Allah bukan minta enak dan tidak enak, bukan mahal atau murah, bukan banyak dan sedikitnya makanan, bukan bergizi atau tidak bergizinya makanan, tapi yang kita minta kepada Allah adalah berkah atau tidak rezeki itu. Makanan yang saya makan ini berkah atau tidak? Tentu saja berkah ini bukan dari klaim manusia. Berkah ini langsung klaimnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Anda menghadiri acara pernikahan, tidak ada kado istimewa yang berharga yang kita hadiahkan kedua lain selain ucapan barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Berkah Allah atas kalian. Semoga Allah menghimpunkan kalian dalam kebaikan. Lagi-lagi kita menemukan kata barokah. Bahkan dalam konteks yang lebih besar, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam surah Al-A'raf disebutkan, dan di antara doa-doa kita adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur wa barakatun minas sama'i wal ard. Ada berkah juga yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala atas bangsa dan negara kita Indonesia yang kita cintai ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sudah tidak diragukan lagi betapa penting dan dominannya kata barokah dalam kehidupan kita. Bulan Ramadan saatnya kita menjemput barokah sebanyak-banyaknya yang tidak mungkin kita bisa raih di bulan-bulan yang lain sebanyak di bulan Ramadan. Itu sebabnya jamaah sekalian, salah satu bagian daripada kehidupan kita, wabil khusus kepada kepala rumah tangga, seorang ayah memiliki anak-anak, putra-putri yang akan menjadi harapan masa depan. Anda sebagai seorang suami, tentu saja sebagai ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, menjadi leader bagi istrinya. Salah satu di antara kewajiban seorang suami atau ayah adalah memastikan rumah dan keluarga mereka terjamin masa depan dunia akhirat, termasuk di dalamnya soal masalah rezeki. Jamaah sekalian, ketika berbicara kata rezeki dalam Al-Quran, juga dalam perspektif bahasa Arab, dalam kitab Al-Mu'jam Al-Lughah, kata rezeki ini tidak semata-mata berbicara soal uang. Ada 5 dimensi dalam soal rezeki yang boleh saja pada saat kita berdoa minta rizki berupa uang, Allah tidak berikan, tetapi Allah memberikan dalam bentuk yang berbeda. Oleh karena itu kita wajib mensyukuri apapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, karena Allah lebih tahu siapa yang berhak mendapatkannya dan bentuk apa rezeki yang cocok buat kita. Fa'alul lima yurid, Allah bebas berkehendak kepada hamba-hambanya. Kita sebagai makhluk hanya sekedar menerima keputusan dan qada dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagai manusia kita wajib berikhtiar. Tetapi jangan sampai salah dalam berikhtiar, karena tidak sedikit di antara manusia dalam berikhtiar ini berada pada jalan yang salah. Mas sekalian, kita bekerja, kita berbisnis, kita berusaha, kita membangun sebuah perusahaan, bukan mengejar rupiah. Mari kita luruskan di bulan suci Ramadan ini. Kita bekerja untuk bisa memenuhi nafkah lahir dan batin untuk anak-anak kita dan istri kita. Bukan rupiah yang kita kejar, tapi yang kita kejar adalah berkah. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena ada orang yang mendapatkan rupiah yang bergelimang, rupiah yang luar biasa melimpah, tapi tidak ada barokah di dalamnya. Tetapi ada orang yang mungkin diberikan alokasi jatah rizki yang sedikit, tetapi berkah hidupnya. Jamaah sekalian, mari kita resetting, kita kembalikan lagi, setel ulang kembali di dalam mindset kita, bahwa kita bekerja, kita berkarir, dan kita berbisnis bukan untuk mengejar rupiah, tetapi untuk menjemput berkah. Dan saya bisa pastikan dan saya garansi,
Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang sudah mendapatkan berkah, maka rupiah pun pasti ada di dalamnya. Tetapi maaf, yang mengejar rupiah belum tentu berkah ada di dalamnya. Sehingga ada sebuah prinsip yang harus kita miliki dalam hal ini. Hidup itu bukan untuk memiliki, tapi hidup untuk menikmati. Banyak orang yang memiliki tetapi tidak bisa menikmati. Tapi ada orang yang tidak memiliki tapi bisa menikmati. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah berkah. Alangkah indahnya kalau sudah diberikan rizki yang berlebih tetapi juga berkah. Tapi paling tidak yang kita jadikan prioritas dalam hidup ini adalah bagaimana mendapatkan berkah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bagian akhir dari khutbah ini izinkan saya menyampaikan ada 3 langkah penting agar semua usaha kita, semua karir kita, di semua bisnis kita, di semua perusahaan korporasi kita mendapatkan curahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bisnis kita, karir kita berada di jalur syariat Allah. Jangan sekali-kali kita mengabaikan. Jangan kita menggunakan teori aji mumpung. Al-ghayatu tubarilul wasilah, menghalalkan segala cara. Maaf, kata menghalalkan segala cara tidak berlaku buat kita seorang muslim, apalagi kita yang sedang menunaikan ibadah puasa di Ramadan ini. Bagi kita yang penting adalah bukan jalan yang disukai oleh diri kita, bukan jalan yang disukai oleh manusia, bukan jalan yang disukai oleh market konsumen, tetapi jalan yang disukai Allah Subhanahu wa taala, yaitu syariat. Untuk memastikan apakah usaha kita, karir kita benar-benar dalam syariat Allah, maka di dalam pelaksanaan pun harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama adalah niat kita adalah ikhlas. Kita bekerja bukan sekedar mendapatkan jabatan. Kita bekerja bukan sekedar mendapatkan omset, tapi kita bekerja dalam rangka lillahi ta'ala, mencari ridho Allah. Kalau Anda mencari ridho manusia, Anda akan kecewa. Tapi kalau kita mencari ridho Allah, bisa dipastikan Anda tidak akan pernah kecewa, karena Allah tidak pernah melanggar janjinya. Yang kedua, proses bisnisnya, proses membangun karirnya tidak boleh melanggar rambu-rambu syariat. Yang halal silahkan diikuti, yang haram harus dihindari. Bukan menghalalkan segala cara. Walaupun Anda bisa mendapatkan itu semua, tapi dengan cara yang haram, maka berkah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, setelah Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan dalam bisnis, dalam karir Anda, jangan lupa ujungnya adalah didedikasikan dalam rangka untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Bukan semata-mata kebahagiaan dunia saja, tetapi kebahagiaan di akhirat. Apa yang kami biasa sebut dengan istilah legasi dunia dan akhirat. Proteksi dunia dan akhirat. Proteksi dunia yaitu jangan sampai kita meninggalkan anak keturunan kita, anak cucu kita, istri kita dalam keadaan tidak mendapatkan warisan sedikit pun. Bahkan yang diwariskan adalah hutang, bukan uang. Jangan kau biarkan anak-anak istri kita dalam keadaan lemah finansial. Sebagaimana yang digambarkan Allah dalam surah An-Nisa ayat 9, takutlah kalian ketika kalian meninggalkan keturunan kalian dalam keadaan di'afan, lemah finansial. Sebelum kita meninggal dunia, mumpung masih Ramadan, pastikan siapa yang berhutang hari ini selesaikan. Sebelum nanti hutang itu dibawa mati, tidak akan bisa terbayarkan kecuali kita mendapatkan ridho dari yang kita hutangi. Proteksi akhirat adalah pastikan sebelum kita meninggal dunia, setelah memastikan memberikan warisan buat anak istri kita, yang kedua untuk tabungan akhirat kita, sebuah investasi, sebuah instrumen yang tidak bisa tertandingi oleh apapun, termasuk investasi bodong yang sedang berkembang hari ini, tidak ada artinya, tidak ada nilainya sedikit pun dibandingkan dengan apa yang saya sebutkan ini. Dan disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 10, menyesallah orang yang sudah meninggal dunia karena mereka lupa untuk menyisihkan hartanya dalam rangka mendapatkan investasi ini. Investasi itu adalah wakaf. Wakaf. Tidak ada amalan yang memberikan dampak pahala terus menerus kecuali hanya ada pada wakaf. Napas boleh putus, tetapi pahala tidak pernah putus.
Orangnya boleh meninggal, tapi pahalanya terus mengalir sampai nanti yaumul hisab. Itulah yang bisa menyelamatkan Anda, insya Allah menyelamatkan timbangan kebaikan kita di yaumul hisab. Yang kedua, jamaah sekalian, setelah kita memastikan jalur syariat, yang kedua, pastikan barang dan jasa, komoditas yang kita bisniskan, pekerjaan yang kita lakukan benar-benar halal, tidak bertentangan dengan syariat. Rasanya tidak tepat pada kesempatan khutbah kali ini untuk menyampaikan hal tersebut. Kita bisa baca di banyak literatur apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan dalam berbisnis, apa saja yang dihalalkan dan diharamkan dalam berkarir. Kita bisa baca semua. Dan yang terakhir, untuk bisa memastikan berkah itu adalah ukuran dan indikator bahwa rezeki ini barokah, bisnis ini barokah, karir saya barokah, jabatan saya barokah adalah apakah semakin uang bertambah, apakah semakin tinggi karir, semakin dekat kepada Allah. Kalau kita jadi pejabat, dari manajer menjadi direktur, dari direktur menjadi presiden direktur, tidak membuat kita semakin dekat pada Allah, mohon maaf, berkah itu dicabut. Hari ini omset kita ratusan juta, tiba-tiba Allah takdirkan menjadi ratusan miliar, tapi ratusan miliar itu tidak membuat kita dekat kepada Allah, tidak semakin cinta kepada Rasulullah. Hati-hati, jangan-jangan berkah itu sudah dicabut dari kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya rupiah saja yang kita dapatkan. Insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan untuk mendapatkan kelipat gandaan berkah ini semasa di bulan Ramadan ini. Syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Barakallahu fi lakum wa nafa'ni wa ikum minal ayati wa dzikril hakim wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Kalau aqulu qouli hadza astaghfirullahazim li wa lakum wa lisalil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون أو كره المشركون وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار.
وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا وتقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا